Hai guys, saya Hedia Tasya Paramita dari kelas 12 MIPA 3 Presensi 11. Pada video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang spermatogenesis. Yang kita pelajari adalah pengertian. Pengertian dari spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatozoa merupakan gamet jantan dewasa yang ada dalam organisme secara reproduksi seksual. Berikutnya ada fungsi. Fungsi spermatogenesis adalah untuk menghasilkan sel sperma yang efektif, mampu membuahi sel telur atau ovum sehingga terbentuk zigot. Zigot tersebut nantinya akan berkembang menjadi janin. Spermatogenesis juga berfungsi untuk menjaga agar individu memiliki keturunan yang sehat dengan cara mempertahankan jumlah kromosom dalam tubuh. Kegagalan dalam mempertahankan kromosom akan menyebabkan kelainan, seperti sindrom Klinefelter, sindrom Down, dan aborsi janin. Berikutnya adalah faktor yang memengaruhi spermatogenesis. Yang pertama adalah perubahan kadar hormon testosteron. Yang kedua, kerusakan DNA pada sperma. Yang ketiga, pemakaian alkohol. Dan yang terakhir, paparan obat kuat. Berikutnya ada hormon yang berperan dalam spermatogenesis. Yang pertama ada LH, luteinizing hormone. Hormon yang merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, maka testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang kedua, ada hormon testosteron. Hormon yang dihasilkan oleh testis. Hormon ini berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio dan mendorong spermatogenesis. Hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder pada laki-laki dewasa. Yang ketiga, ada FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Hormon merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau Androgen Binding Protein yang akan memacu spermatogonium untuk mulai proses spermatogenesis. Berikutnya, tahapan spermatogenesis. Yang pertama, spermatogonium. Spermatogonium memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatogonium merupakan awal dari tahap proses ini. Spermatogonium akan mengalami proses mitosis dan berubah bentuk menjadi spermatosit primer atau pertama. Yang kedua, spermatosit primer. Spermatosit primer ini memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang. Spermatosit primer hasil dari pembelahan spermatogonium secara mitosis. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder atau kedua. Yang ketiga, spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder memiliki kromosom yang berjumlah 23. Pada tahap proses ini, keadaan kromosom tidak berpasangan karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1. Tidak lama kemudian, tahap proses ini terjadi pembelahan lagi yaitu meiosis kedua. Hasil dari pembelahan tersebut yaitu spermatid tahap 4. Yang keempat, spermatid. Spermatid memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatid memiliki keadaan yang sama dengan spermatosit sekunder atau yang kedua yaitu keadaan kromosom yang tidak berpasangan. Pada tahap ini, spermatid tidak mengalami pembelahan lagi sesuai keadaan yang terjadi, melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur. Yang kelima, spermatozoa. Spermatozoa memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatozoa yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara atau melalui testis. Sekian video penjelasan materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.